Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Halo anak-anak, semangat pagi. Ibu harapkan kalian masih senantiasa menjaga kesehatan, menjaga nama baik, menjaga tingkah laku kalian, ya, selalu mencuci tangan, rajin berolahraga, kemudian menggunakan masker saat kalian bepergian. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kerja prodi atau kerja paksa. Nah, selanjutnya silahkan kalian lihat video yang Ibu berikan. Pada tanggal 1 Januari 1808, Herman William Daendels tiba di Pelabuhan Anyer setelah melakukan pelayaran panjang dan berbahaya dari Belanda. Tugas utama Daendels adalah mereformasi sistem hukum dan mempertahankan Jawa dari Inggris. Dalam upaya mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Louis Napoleon membutuhkan sosok kuat dan berpengalaman di cabang militer. Karena itulah Daendels akhirnya dipilih. Kemudian dikirim ke Hindia Belanda. Lalu, siapakah Herman William Daendels itu? Herman William Daendels lahir di Hattem, Belanda pada 21 Oktober 1762. Kemudian, pada tahun 1808, Daendels mendapat tugas dari Raja Belanda, Louis Napoleon, untuk menjadi pemimpin tertinggi Hindia Belanda. Daendels juga seorang kaum patriot dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Semboyan revolusi Perancis ada liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memimpin daerah jajahan Nusantara ini selama 3 tahun saja, dari tahun 1808 sampai 1811. Dalam rangka mengemban tugas, Gubernur Jenderal Daendels melakukan langkah strategis, terutama menyangkut dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang pemerintahan, dan bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ini, langkah yang diambil Daendels adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru, meningkatkan jumlah tentara, serta membangun jalan Daendels. Pada masa pemerintahannya, Daendels memperbanyak benteng-benteng untuk sarana pertahanan, di antaranya Batavia, Kerseik Surabaya, Pantai Utara Jawa sebelah barat, dan Yogyakarta. Dalam hal keamanan, Daendels meningkatkan jumlah tentara dan mengambil orang-orang pribumi. Karena waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels akhirnya menambahkan jumlah pasukan dari 4.000 orang pribumi menjadi 18.000 orang pribumi. Salah satu pasukan angkatan darat yang berasal dari Bumiputra adalah Jayang Sekar, yang merupakan pilihan terbaik, cerdas, dan pandai dari tiap dari prefektur di Jawa. Nah, kira-kira apakah jalan Daendels itu? Jalan Daendels adalah jalan yang dibangun pada masa Daendels dari Anyer Jawa Barat sampai Panarukan di ujung timur Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 1000 km. Jalan ini dimaksudkan agar mempersingkat jarak perjalanan di Pulau Jawa, terutama dalam pengiriman pos surat yang kemudian disebut sebagai De Grote Postweg. Jalan raya pos dibangun hanya dengan waktu setahun dengan upah yang minim dan menggunakan sistem kerja rodi untuk para pribumi.
Pada bidang pemerintahan, strategi yang digunakan oleh Dendles adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Pulau Nusantara dan menghapus hak feodal. Yang termasuk 9 daerah prefektur untuk mempermudah pengawasan di Jawa, yakni Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Dalam memperketat pengawasan, Dendles memasukkan militer dalam birokrasi pemerintahan, yakni dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan pengembalian aparat di bawahnya. Dendles juga menghapus sistem feodalisme yang dianut berabad-abad di kerajaan Jawa, yakni melakukan campur tangan dan penambahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan dengan cara memaksa raja-raja Jawa menerima dan melaksanakan instruksi darinya. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Dendles juga melakukan perbaikan di bidang peradilan, yakni pemberantasan korupsi, reformasi sistem peradilan yang berlaku sebelumnya, dan juga membentuk 3 jenis peradilan. Langkah terpenting dalam pemberantasan korupsi dan penyelewengan kekuasaan pada masa Dendles ialah dengan cara penghapusan pemerintahan pantai timur Laut Jawa. Dendles menetapkan penggunaan adat Jawa Islam dengan hukum Eropa sekaligus dalam sistem peradilan di masa pemerintahannya. Pertama, peradilan untuk Eropa. Kedua, untuk orang timur asing. Dan ketiga, untuk orang pribumi. Dalam bidang ini, Dendles melakukan berbagai tindakan yang dapat memberi keuntungan bagi pemerintah kolonial. Di antaranya, membuat perjanjian dengan penguasa untuk penggabungan daerah, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan pemungutan pajak, dan menjadikan kopi sebagai komoditas utama. Dari penjelasan-penjelasan tadi, apa saja dampak positif dari pemerintahan Dendles? Selain dampak positif, apa saja dampak negatif dari pemerintahan Dendles? Sebenarnya, langkah-langkah yang diambil Dendles tidak semua salah. Akan tetapi, dikarenakan pelaksanaannya yang sangat diktator, sehingga banyak raja-raja Nusantara yang menentangnya. Hal ini menjadikan rentan pemerintahan Dendles yang cenderung singkat. Demikianlah tadi materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerimanya dengan baik. Dan sekarang silahkan kerjakan tugas kalian di e-learning. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.